Orang itu nggak mau juga jadi orang goblok. Tapi seringkali kita mempergunakan hidup dengan cara yang goblok. Karena kita nggak tahu tujuan hidup kita apa. Kalau kertas sampah yang ditekuk aja jadi sumpelan kaki meja bikin mejanya kagak goyang itu punya tujuan, kok bisa manusia kagak punya tujuan hidup? Dan kalau kita ternyata nggak punya tujuan, percaya nggak percaya, hidup kita itu nanti kalau bukan kita yang ngarahin, orang lain yang akan ngarahin hidup kita. Kalau lu mau tahu tujuan handphone diciptain, bangku diciptain, tempat sampah diciptain, lu tanyanya ke tempat sampahnya, ke handphonenya, ke bangkunya, atau ke penciptanya? Ya jelas tanyanya ke penciptanya. Berapa banyak sekarang tujuan hidup kita itu dikasih sama orang lain. Bukan kita sendiri yang nentuin tujuan hidup kita itu apa gitu. Waktu gua umur 12, gue diajakin nyokap muter-muter daerah Jakarta Barat. Nyari sekolahan, muter-muter demi berharap belas kasihan karena gue minoritas, nyari sekolah swasta. Nyokap jual bolu tape, jadi susah untuk ngumpulin uang pangkal gede di depan muka. Jadi muter-muter uang sekolah, muter-muter sekolahan, nyari mana nih yang bisa kasih entah cicilan atau keringanan. Kalau buat anak kecil muter-muter gitu rasanya nggak malu. Tapi buat nyokap gue itu sesuatu yang memalukan sebenarnya. Buat orang dewasa untuk berharap belas kasihan tuh memalukan. Waktu itu gue cuma mikir dari waktu gue kecil, andai kata aja ada orang gitu ya misalnya punya duit dikit, kenapa sih kagak bantuin gue gitu. Dulu gue ngontrak di Tomang Tinggi, jalanannya kecil banget, toiletnya mampet, kontrakan itu sebulan sejutaan. Kamarnya cuman ada 2, tapi 2-nya itu kayak 2 yang sangat kecil sekali lah gitu ya. Karena WC-nya mampet, setiap kali buang air, kita ke Alfamart seberang. Itu kalau ada satu orang buang air, nunggu kotorannya turun, itu butuh waktu beberapa jam untuk kotoran turun. Karena kalau kita kan nurunin kotoran kan disiram ya, itu airnya makin banyak, dia kalau kagak turun-turun yang ada apa? Luber. Nah kalau luber ada kotorannya kan kagak enak. Jadi kalau biasanya yang buang air di situ cuman gua doang, nyokap, adik-adik semua nyebrang ke Alfamart. Ngalamin kondisi gitu gue pernah mikir kayak andai kata ada orang kaya gitu, pinjemin aja ke WC-nya buat gua gitu. Gue cuma mau buang air. Itu kondisi umur gue masih mungkin 18, 19 tuh. Itulah yang bikin akhirnya setelah gue punya duit lebihan dikit, gue bikin sekolah TK gratis. Sekolah TK gratisnya ada di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Karena dulu gue mikir andai kata, akhirnya satu hari gue jadi orang yang andai kata itu. Jadi gue pikir, nah sekarang gue ada uang lebihnya gak banyak. Tapi gue pikir, ya seenggaknya ngebantu orang anak kecil. Kenapa sih anak kecil? Kenapa sih sekolah TK? Karena menurut gue anak kecil tuh paling gampang dibentuk. Dan kalau dia kebentuk, masa depannya masih panjang. Jadi gue pikir, kalau orang udah terlanjur remaja, pikirannya udah susah kebentuk. Video ini dan channel YouTube gue bikin tujuannya buat bikin orang yang tadinya goblok jadi nggak goblok lagi. Karena gue yakin orang itu nggak mau juga jadi orang goblok. Tapi seringkali kita mempergunakan hidup dengan cara yang goblok karena kita nggak tahu tujuan hidup kita apa. Gara-gara dulu gue pernah susah, pernah miskin, jadi gue ngerasa sekarang tujuan hidup gue pengen bantuin orang supaya yang miskin itu dulu pas gue kayak dia itu, gue cuma berharap apa sih? Ada yang nolongin doang kan. Tujuan itu bikin gue punya jalur hidup, ngerasa punya makna. Nah, gue bikin sekolah di Tanjung Duren, Jakarta Barat, murid sekarang ada 32 orang. 32 anak, TKA, TKB. 16. Walaupun gratis tapi gue batasin 16 orang supaya kualitasnya itu tetap maksimal. Terus gue pikir kalau gue cuma bantuin 32 orang bagus sih, nyawa juga kan 32. Tapi bisa gue ngelakuin lebih. Mulailah gue isi podcast kan. Pas gue isi podcast, gue bagiin pakai link.id yang gerila lynk.id_GUERRILLA. Itu perpustakaan digital gratis, buku-buku bahasa Inggris yang susah-susah
gue terjemahin jadi bahasa Indonesia, gue rangkumin 15 menit selesai baca. Ternyata gue bagiin 800.000 orang per bulan. Per detik ini yang gue ngobrol nih, pas per detik ini gue ngobrol, 800.000 orang setiap bulan baca ringkasan buku itu. Itu yang bikin gue kayak, wow, ini dampaknya signifikan. Setiap hari puluhan orang DM-in gue, ngasih tahu, fotoin, ada yang ngeprint ringkasannya, di print. Ada satu orang, gue lupa namanya, dia tulis tangan dong, dia salin ulang. Maksud gue adalah, ternyata orang-orang tuh pengen maju, pengen belajar. Cuman mungkin selama ini gak ada aksesnya, kagak tahu gimana kalau mau maju tuh harus bagaimana. Dan itu semua gratis, kagak ada bayar Rp1 juga, kagak ada. Jadi gue ngerasa kalau kita tahu tujuan hidup, hidup tuh terasa lebih bermakna gitu. Tidur lebih nyenyak, bangun ngerasa ada sesuatu yang gue kejar. Masalahnya adalah bahkan kertas sampah kalau kita tekuk-tekuk itu masih punya tujuan jadi sumpelan kaki meja. Gue ngerasa kalau kertas sampah yang ditekuk aja jadi sumpelan kaki meja bikin mejanya kagak goyang itu punya tujuan, kok bisa manusia kagak punya tujuan hidup? Dan waktu itu selama gue belasan tahun hidup, awal-awal kagak ada tujuan hidup gue. Sampai akhirnya gue ngerasa kayaknya gue harus bantuin orang dah. Kayaknya gue bisa deh punya makna hidup. Coba cari sekitar kita deh. Ada gak barang ciptaan orang yang gak ada tujuannya? Gak mungkin. Di sekitar kita semuanya ada tujuannya. Meja lah, kursi lah, bahkan hiasan apapun pasti punya tujuan. Jadi bayangin, kalau memang manusia itu diciptain sama pencipta yang maha kuasa, pasti pencipta itu juga nyiptain itu pasti punya tujuan juga. Kenapa kita dilahirin di sini tahun segini? Kenapa? Itu pasti punya tujuan. Kalau lu beragama, lu bisa tanya ke pencipta masing-masing gitu ya. Walaupun pencipta gue yakin cuma ada satu, cuman kan orang agamanya beda-beda. Anggaplah pencipta masing-masing, tanya Tuhan atau apapun kalian manggilnya. Ini saya diciptain tujuannya apa ini? Saya udah jalan nih hidup belasan tahun nih, 20-an tahun, 30-an tahun, mungkin 40-an tahun, tapi sekarang kagak ada arahnya nih. Saya ini sebenarnya tujuan saya di sini ngapain sih? Apa hidup cuma begini doang? Bahkan kertas sampah aja Tuhan, itu bisa jadi sumpelan kaki meja. Masa saya kagak ada tujuannya sih Tuhan? Tujuan kan gak harus besar, karena gak semua orang bisa ngelakuin hal-hal besar. Tapi gue sangat percaya setiap orang bisa ngelakuin hal-hal kecil dengan hati yang besar. Karena walaupun halnya kecil, walaupun dia cuman tukang bersih-bersih, kesannya gak penting, tapi kalau dia ngelakuin dengan hati yang besar, menurut gue dia akan jadi orang yang bermakna. Mungkin dia bisa pakai waktunya buat bantu bersihin rumah nenek-nenek lansia yang udah gak ada anaknya yang ngurus. Hal-hal kecil gitu, tapi itu gak kecil buat si nenek. Jadi setiap orang pasti punya tujuan. Dan kalau kita ternyata gak punya tujuan, percaya gak percaya, hidup kita itu nanti kalau bukan kita yang ngarahin, orang lain yang akan ngarahin hidup kita. Kalau kita hidup gak ada tujuan, nanti orang lain yang akan kasih tujuan buat kita. Mulut tetangga kita, mulut keluarga besar kita, nanti mereka yang akan ngasih tujuan, mereka yang akan arahin. Kok udah umur segini gak punya mobil? Jadilah kita punya tujuan cari mobil, cari duit buat beli mobil. Kok udah umur segini belum punya rumah sendiri? Berapa banyak sekarang tujuan hidup kita itu dikasih sama orang lain. Bukan kita sendiri yang nentuin tujuan hidup kita itu apa gitu. Jadi maksud gue, kalau kita gak punya tujuan hidup, bukan berarti kita akan hidup tanpa arah. Kita akan hidup, tapi arahnya yang nentuin itu nanti orang lain. Apa rela kita hidup, tapi arah hidup kita ditentuin orang lain. Jadi hari ini, kalau kalian ngerasa, Bang, gue hidupnya sekarang belum ngerasa ada tujuan nih Bang. Apa ya kira-kira tujuan gue? Coba, kalau lu mau tahu tujuan handphone diciptain, bangku diciptain, tempat sampah diciptain, lu tanyanya ke tempat sampahnya, ke handphonenya, ke bangkunya, atau ke penciptanya? Ya jelas tanyanya ke penciptanya. Nah, gue yakin banget dunia ini tuh diciptakan oleh yang maha kuasa.
apapun kalian sebutnya. Tapi kita mungkin belum serius luangin waktu cuman buat tanya, Tuhan, pencipta yang maha kuasa, apapun kita sebut, saya ini diciptain buat apaan sih? Saya ini harus ngapain sih hidup? Dan kalau misalnya kalian ngerasa, Bang, gue gak tahu banyak hal nih dalam hidup. Selain gue bisa nanya ke pencipta, gue bisa ngapain? Gue sangat saranin lebih banyak bergaul sama banyak orang yang positif. Karena kadang-kadang kalau kita bergaul sama banyak orang yang negatif, suara pikiran kita pun juga jadi negatif. Itu nutupin, itu jadi kayak kabut nutupin. Waktu pencipta kita mau ngomong pun mental gara-gara kita mental block terus pikiran kita. Enggak, gue emang orangnya gini. Enggak, hidup emang cuman begini. Jadi gue yakin kalau kita bergaul sama lingkungan yang positif, kita bisa punya pikiran yang lebih mudah untuk tahu tujuan hidup kita. Mungkin ada orang yang bilang, Bang, tapi jujur ngomong tujuan hidup gue ya bukan mau jadi orang kaya. Kan hidup gak harus sukses, hidup kan gak harus kaya. Tapi poin gue adalah apapun tujuannya, apapun itu, entah itu tujuannya buat diri lu sendiri juga, tapi yakin bahwa itu tujuan yang lu bikin. Lu nemu tujuan itu, lu gak cuman asal hidup. Kalau emang itu tujuan hidup lu, ya lu jalanin. Semua orang punya caranya sendiri buat jalanin hidup, dan siapa kita bilang lu boleh atau gak boleh jalanin hidup dengan cara itu. Tapi kalau misalnya lu udah yakin tujuan gue emang begini, ya lu jalanin. Tapi lu yakinin itu memang tujuan lu. Karena menjadi egois pun, kalau emang itu tujuan lu, bisa bikin lu jadi gede. Berapa banyak sih sebenarnya orang-orang kaya yang baru-baru aja terakhir sebelum meninggal bagi-bagi duitnya, bagi-bagi hartanya, bikin yayasan. Awalnya emang dia bikin itu buat begitu kan, kagak. Tujuannya juga dia cuma mau jadi kaya doang. Tapi dia punya tujuan dan dia benar-benar jadi kaya. Nah kalau misalnya lu gak harus jadi kaya, misal tujuan lu apa? Bahagia. Lu bahagia gak? Nah kalau lu kagak bahagia, berarti hidup lu belum nyampe tujuan yang lu inginin kan? Nah itulah kenapa gue yakin banget kalau orang ngerti tujuan hidup dia akan hidup dengan lebih bermakna.